Cerita dimulai dari bibir pantai dengan sinar matahari yang hangat dan gemericik ombak yang saling bersautan, terlihat sepasang kekasih yang sedang bermanja-manjaan. Sepasang insan itu kita sebut saja namanya John dan Henny. Namun bukan hanya mereka berdua yang sedang bersantai di pinggir pantai, terlihat juga seorang laki-laki tampan jago berselancar yang kita sebut saja namanya Tommy. Sebenarnya bukan hanya mereka bertiga saja yang berada di sana, ada dua orang lagi sepasang kekasih dadakan. Sang pria baru saja sampai dari Amerika bersama Tommy, John dan Henny. Si pirang ini kita sebut saja namanya Ba, dan kekasih dadakannya adalah warga lokal dan kita sebut saja namanya Suci. Malam pun tiba, terlihat Suci sedang membersihkan muka di pinggir sebuah sungai yang terletak tidak jauh dari pinggir pantai. Mungkin sewaktu Ba dan Suci selesai wik-wik, ternyata Suci meninggalkan Ba sendirian di semak-semak untuk pergi ke sungai membersihkan diri dan apamnya yang basah karena habis disemprot oleh Ba. Disinilah bencana mengerikan datang menimpa si Suci. Suci pun hilang dimakan buaya yang sangat besar. Boy pun mencoba berkeliling semak-semak untuk mencari Suci namun tidak ia temukan. Lalu Boy pun menjumpai kawan-kawannya dan mengatakan kalau Suci tiba-tiba hilang. Tentulah kawan-kawan si Ba terlihat cemas dengan hilangnya Suci. Lalu mereka berempat mencoba mencari Suci ke kapal yang mereka gunakan untuk sampai di pantai tersebut. Namun sekali mereka sangatlah terkejut kalau kapal yang mereka gunakan sudah hancur berkeping-keping. Sungguh ini hal yang sangat membuat mereka menjadi aneh. Mereka berpikir siapa yang menghancurkan kapal mereka. Sesampainya di darat, Tom langsung menceritakan keadaan di dalam kapal yang telah hancur itu. Ternyata Tom melihat sisa tubuh manusia yang sudah terpotong-potong seperti sudah dimakan hewan buas yang cukup besar. Namun tiba-tiba terjadilah sesuatu yang sangat mengerikan. Ternyata yang memangsa Suci dan yang mengejar mereka barusan adalah seekor buaya keramat yang sudah lama menguasai sungai dan rawa-rawa di semak-semak tersebut. Mungkin buaya ini merasa terganggu atas kedatangan mereka. Apalagi tadi Ba dan Suci sempat melakukan adegan wik-wik. Sewaktu mereka ingin melarikan diri dari tempat itu, tiba-tiba mereka dicegat oleh warga lokal dengan menggunakan senjata. Ternyata mereka adalah tentara pemberontak yang sudah lama bermarkas di hutan tersebut. Namun sayangnya mereka belum mengetahui kalau di dalam hutan sana terdapat monster yang mengerikan. Tom dan kawan-kawan pun menceritakan kenapa mereka sampai lari ke dalam hutan dari pinggir sungai. Namun mendengar cerita Tom, warga lokal tersebut malah tertawa-tawa seolah-olah mereka tidak percaya apa yang telah rombongan Tom alami. Tak lama kemudian mereka dibawa ke kapal, di mana di sanalah tempat warga lokal bersenjata tersebut tinggal. Lalu Johnny bernegosiasi dengan bos mereka. Johnny meminta kepada si bos untuk mengantarkan mereka keluar dari dalam hutan itu. Berapapun biaya dan ongkosnya akan dipenuhi oleh Johnny. Namun mereka tidak mau menolong orang Amerika. Tiba-tiba Henny pun angkat bicara kalau ia bukan orang Amerika. Ketegangan terjadi di dalam kapal tersebut, namun tiba-tiba Tom mengalihkan pembicaraan dan mencoba sedikit mengecoh kalau wanita Amerika lebih hot daripada wanita Australia. Trik ini supaya salah satu anak buah bos kapal tidak melakukan hal yang aneh-aneh terhadap Henny. Namun sepertinya ia kesal dengan bualan si Tom, dan Tom pun langsung dihajar dengan gagang senjata. Negosiasi pun gagal total. Sewaktu mereka bersih tegang, tiba-tiba buaya pun menyerang dan memangsa bos pemberontak tersebut. Mereka pun menjadi panik, barulah mereka percaya akan cerita Tom sewaktu di dalam hutan tadi. Semua para perompak itu pun jatuh tercebur ke dalam air. Melihat itu Tom langsung mempunyai ide untuk kabur dengan kapal tersebut. Namun sialnya seorang dari perompak itu menembaki tangki bahan bakar yang ada di atas kapal. Melihat kobaran api yang semakin besar, Tom dan yang lainnya cepat-cepat meloncat dari atas kapal. Alhasil ide untuk kabur pun menjadi musnah. Tiba-tiba muncullah seorang laki-laki menggunakan perahu karet.
Dan ia pun langsung menolong Tom dan yang lainnya. Apa yang menyebabkan kalian jadi seperti ini? Ungkap laki-laki yang kita sebut saja namanya Tony. John pun menjawab kalau mereka baru saja diserang oleh seekor buaya yang cukup besar. Tak lama mereka semua sudah berada di atas kapal miliknya si Tony. Lalu Tony menceritakan kejadian yang dialaminya 10 tahun yang lalu. Ia kehilangan temannya pas di daerah ini, dan ternyata temannya itu juga menjadi santapan buaya tersebut. Dulu Tony ini adalah seorang pemburu hewan-hewan buas termasuk buaya ini yang ia kejar dahulu. Namun buaya ini sangatlah pintar dan ganas. Semenjak kejadian 10 tahun lalu, Tony berhenti menjadi seorang pemburu hewan buas. Aku mendengar dari warga sekitar kalau ada turis asing yang berkunjung ke sini, makanya aku mengecek apa yang sebenarnya terjadi. Benar saja seperti dugaanku kalau kalian diteror oleh seekor buaya yang dahulu menghabisi teman dekatku. Semua terlihat senang sepertinya mereka akan kembali ke pulau. Namun mereka tidak mengetahui kalau Tony mempunyai rencana lain, alias Tony tidak langsung membawa mereka ke pulau. Rencana Tony adalah kembali memburu buaya tersebut, sepertinya ia masih terlihat dendam oleh kejadian 10 tahun yang silam. Terlihat John menjadi heran melihat apa yang dilakukan oleh Tony dari dalam kapal. Sebenarnya yang dilakukan oleh Tony adalah melemparkan umpan untuk memancing buaya tersebut. Singkat cerita malam pun berganti pagi. Sewaktu yang lainnya terbangun dan melihat mereka belum juga sampai ke pulau, Tom pun menjadi kesal dan menanyakan kepada Tony, mengapa kita masih berada di daerah sini-sini saja? Tony pun berkata kalau kita tidak akan kembali ke pulau sebelum aku menangkap buaya itu. Fodder for some cheap entertainment. He sucked up each part, one at a time. Precious little time to do it in. Akhirnya buaya tersebut memakan umpan, dan mereka dengan sigap segera membantu Tony, karena tidak ada pilihan lain bagi Tom dan yang lain. Sekali lagi buaya ini menang dan telah memangsa teman mereka yang bernama Be. Mereka pun sangat cemas dengan buaya ini dan memohon kepada Tony untuk segera meninggalkan tempat ini. Namun sepertinya Tony tidak peduli akan permintaan Tom. Tony kembali ke kemudi kapal dan mencoba untuk mengejar buaya tersebut. Namun sialnya karena tidak penuh perhitungan, akhirnya kapal mereka pun menabrak karang. Tom dan yang lainnya segera meninggalkan kapal, namun terlihat Tony masih berada di dalam kapal dan sepertinya ia mengetahui kalau buaya itu berada di dekat kapalnya. Tony dan buaya itu pun akhirnya saling baku hantam. Akhirnya Tony pun tewas di mamam buaya. Kini tinggallah Tom dan 2 orang teman wanitanya. Sekarang mereka harus berpikir keras apa yang harus mereka lakukan untuk selamat dari sang buaya tersebut. Terlihat dari balik semak-semak seorang pemberontak yang ternyata selamat dari serangan buaya kemarin. Sepertinya ia sangat-sangat melihat wanita seksi temannya si Tom. Tom pun kembali berenang ke dalam kapal untuk mengambil senjata, dan 2 orang wanita itu mencoba berjalan kembali ke dalam hutan namun tiba-tiba... Papa, Think you might be it. you better fucking believe I'm it, baby! Yeah? Oh, shit. What happened? It's okay. Sewaktu mereka berlari di atas jembatan, alangkah terkejutnya mereka melihat buaya tersebut yang sedang berjemur di pinggir aliran sungai. Setelah lelah menghadapi buaya ini seharian, akhirnya malam pun tiba, dan mereka beristirahat di dalam hutan, dan mereka masih menunggu Tom yang belum juga datang dari tadi sore. Akhirnya Tom pun tiba dan membuat kedua wanita itu sedikit lega walaupun maut masih berada di dekat mereka. Tidak berlama-lama Tom pun langsung merencanakan untuk menghabisi buaya tersebut.
As soon as I'm in there, Crocodile pancake. Sepertinya Tom sengaja ingin membuat buaya itu kesal dengan menimpanya oleh batu dan melemparnya. Namun buaya tersebut sedikit pun tidak bergeming dan beranjak sedikit pun. Sebenarnya Tom ini ingin memancing buaya tersebut agar mengejar dirinya. Akhirnya buaya itu pun mengejar Tom, namun kedua wanita tersebut sudah siap dengan pemicu bom yang ada di tangan mereka. Dikira sudah mati, namun ternyata buaya itu masih hidup guys. Sewaktu ingin keluar, tiba-tiba buaya itu terbangun kembali dan menggigit kaki salah satu dari mereka, dan akhirnya wanita tersebut mati di mamam buaya. Tom dan Honey pun langsung berlari menyelamatkan diri. Sewaktu buaya itu melompat untuk mengejar Tom, akhirnya ia tertusuk batu runcing dan menembus perutnya. Nah kali ini buaya tersebut benar-benar mati guys. Tom dan sang gadis pun selamat. Oke guys, sekian dulu ringkasan cerita film teror buaya kali ini. Semoga bisa memberi sedikit hiburan.